ibunya ada mengalami kesulitan? Tidak. Terus panjenengan juga ada mengalami kesulitan mboten? Mboten. Punya pengalaman? Ada pengalaman enggak? Pengalamannya di waktu patrap. Lah iyalah, masa iya di rumah. Hari ini tadi Pak, apa mengalami hal yang tidak dalam satu kali dalam seumur hidup. Sebenarnya kalau kita jeli atau kita teliti, itu setiap kali kita melakukan patrap samadhi itu pasti ada pengalaman itu. Itu pasti ada pengalaman. Dalam artian itu pasti mengalami sesuatu gitu loh. Kalau bahasa sederhananya itu pasti mengalami sesuatu. Tidak mungkin tidak mengalami sesuatu, itu tidak mungkin. Nah tinggal kitanya jeli apa enggak. Nah coba ada yang bisa mengingat pengalamannya. Ini tadi itu masih masalah tulang itu. Jadi tulang itu seperti kayak dihancurkan gitu, sampai nggak kuat, sampai nangis. Nah itu begitu saya pelokan terus hilang, udah santai, muncul lagi akhirnya nggak tahan nangis itu. Hidungnya tersumbat. Tulang kayak dihancurkan itu rasanya gimana ya? Jadi tumpuk-tumpuk. Ngerti. Kayak ditumpuk-tumpuk. Nah gitu. Ya, rasanya linu apa bagaimana? Ngowelu, panas, perih gitu. Nah itu kan salah satu pengalaman ketika melakukan patrap samadhi kan. Nah itu setiap kali kita melakukan patrap samadhi itu pasti mengalami gitu. Namun apa yang dialami kan berbeda-beda, belum tentu sama. Itu yang dimaksud pengalamannya. Pengalaman ketika melakukan patrap samadhi. Itu kalau panjenengan. Lah kalau panjenengan, sini bagaimana maksudnya? Apa itu bau ini? Sakit juga. Iya, kemarin tuh sampai patrap. Ya udah, biarin aja kayak pol. Enggak sampai nangis. Enggak. Sampai nangis, tapi ini masih ada. Nah kalau panjenengan, Kalau saya tadi ketika Mas Ahmad berpesan kalau disuruh relax, sudahlah, biarlah Gusti yang ngatur. Ini tadi baru dalam seumur hidup saya mengalami apa itu? Jadi ketika saya mulai patrap itu, duduk saya pun diatur, kaki tidak keringin, tidak apa, pokoknya ditepakkan benar gitu. Ditepak. Mas Ahmad tadi yang sudah biarin apa yang terjadi. Saya lalu pasrah kepada Gusti. Habis gitu ditepakkan lagi. Oke, saya menerima keputusan Gusti. Yang terakhir itu loh Pak, saya yang bagaimana caranya untuk mempersilahkan kuasa Gusti itu, rasanya saya nggak sanggup Pak, saya Pak.
nggak ketika itu sanggupnya. sudah di sini, Pak. Nah, Saya mulai patrap begitu seakan-akan itu duduk pun diatur. Ojo ngelawan awakmu. hmm, Saya mau ngelawan sedikit ya, lah awakmu ngelawan ya percuma. Mulai dari duduk bersila sampai punggung ini ditegakkan, saya mengikuti. Bener, saya pasrah bener. Maksudnya kalau pasrahnya sih enak, Pak. Menerima keputusan Gusti itu enak. Ketika mempersilahkan loh, Pak, yang kemarin itu seakan-akan mau dibawa mati, Pak. Cuma seakan-akan toh. Iya, nah yang ini tadi itu begitu sudah mau di sini ya tiba-tiba sudah disuruh berhenti itu. Ya mending ada maksudnya patrap, semacam pelunggu itu, panutup maksudnya. Ya ini tadi baru bener-bener saya bener-bener seumur hidup baru satu kali ini, Pak. Yang diatur dan bener-bener digerakkan, ditepakno gitu loh, Pak. Sebenarnya mulai dari kemarin itu untuk kata-kata mempersilahkan kuasa Gusti itu bagaimana sih, Pak? Saya kok enggak, maksudnya kok ketakutan atau gimana gitu, Pak? Mempersilahkan kuasa Gusti. Bentuk kekuasaan Gusti apapun itu dipersilahkan. Karena dipersilahkan atau tidak dipersilahkan itu yang terjadi itu kan tetap kuasa Gusti. Kemarin malam kan sudah kita bahas. Jadi dipersilahkan atau tidak dipersilahkan, ditolak atau diterima, tetap kuasa Gusti yang terjadi itu tetap kuasa Gusti, bukan kuasa kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu kan semua kuasa Gusti. Apapun loh ya, apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami, apapun yang dialami oleh diri kita, itu kan kuasanya Gusti semua. Nah terus mempersilahkan berarti kan membiarkan hal itu terjadi, ya, membiarkan hal itu terjadi tanpa tanpa protes, tanpa instruksi, tanpa mengeluh, apalagi nolak kan gitu, dipersilahkan kan gitu. Sederhananya kan seperti itu. Jadi kita ngambil garis sederhana saja lah, nggak usah yang sulit-sulit. Kita ngambil garis yang sederhana saja, yang gampang-gampang saja. Jangan yang sulit-sulit. Jadi kekuasaan Gusti itu kan keputusan Gusti itu sendiri. Dan semuanya itu kan bermula dari sebuah kepasrahan. Awalnya kan dari situ. Kalau pasrahnya bisa, berarti menerima keputusan Gusti juga bisa. Mempersilahkan kuasa Gusti juga bisa. Nah kalau salah satunya nggak bisa, berarti pasrahnya belum. Gitu. Kan awalnya kan dari pasrah itu tadi. Pasrah ini kan kalau bahasa Jawa umumnya kan apa ya, semeleh apa ya, wis kono-kono, semeleh kono-kono, pasrah itu. Nah kalau
semeleh, sudah kono-kono wis, karep-karepmu. Ya mesti pasti bisa menerima kan? Mempersilahkan kuasa itu pasti bisa, wong sudah wis kono-kono wisan piye. Kono di saat semeleh, di saat kono-kono itu kan sudah ada menerima, sudah termasuk di dalamnya, mempersilahkan sudah termasuk di dalamnya. Nah, kalau di tahapan menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, kok masih berproses, nah berarti pasrahnya ini belum. Pasrahnya ini belum. Jadi pasrah itu sudah mewakili itu. Mewakili menerima keputusan Gusti, mewakili mempersilahkan kuasa Gusti, sudah terwakili di pasrah itu tadi, udah terbawa ini. Nah sehingganya begitu nyampe di menerima keputusan Gusti itu tinggal lewat saja lah, wong sudah terbawa kan, sudah terbawa di atas tadi. Okay. Kalau ibunya bagaimana ibunya? Memprotes diri saya. Sebenarnya saya tidak bisa itu pasrah itu. Tapi sebetulnya kenapa saya begini biasanya di luar sana saya selalu ingat dia saya selalu nangis. Sama di sini saya kenapa saya tidak bisa tenang. Begini, saya proses diri cakap mau diri saya. Lama-lama kelamaan. Pasrah gitu ya. Sebenarnya pasrah ini banyak mencakup. Masnya pindah sebelah sini. Sebelah sini. Jadi pasrah itu banyak mewakili hal-hal. Ini pasrah aja loh, di pasrah aja ya. Nah, kepasrahan ini tadi, pasrah, kalau sudah pasrah, kan berubah menjadi kepasrahan kan ya. Awalnya kan pasrah dulu. Nah setelah pasrah, ini menjadi kepasrahan kan. Ini enggak? Proses daripada pasrah kan kepasrahan. Nah kepasrahan ini istilah lainnya kan penyerahan diri. Atau kalau penjahat jadi buronan itu menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Itu kalau benar-benar dilakukan gitu ya. Kalau benar-benar dilakukan, isinya pasrah ini ya, isinya pasrah. Menyesal ya, salah satunya. Ini isinya pasrah ini. Menyesal, terus mengakui ya. Mengakui kekurangan diri, kebodohan diri. Ini isinya pasrah loh ya, isinya pasrah. Terus banyak lah, intinya isinya pasrah itu banyak. Salah satunya itu ya menyesal, mengakui kebodohan, kekurangan, kejelekan, dosa dan lain sebagainya. Itu isinya pasrah itu ya. Nah itu semua isinya pasrah, semua isinya pasrah ini kalau dirangkum menjadi satu, itu berupa satu tetes air mata. Padahal isinya pasrah itu kan banyak. Nah, salah satunya menyesali diri, salah satunya itu ya. Terus mengakui dosa dan lain sebagainya, itu salah satunya. Nah itu seluruh isinya pasrah, ini kalau dirangkum menjadi satu, itu berbentuk satu tetes air mata. Hanya satu tetes air mata loh ya, hanya satu tetes air mata.
Namun walaupun hanya satu tetes air mata, ini akan menjadi sulit kalau kita memiliki ilmu pengertian, memiliki ilmu pemahaman, dan memiliki ilmu pengetahuan. Gitu. Sebab karena itu di dalam spiritual ada istilah bodohkanlah dirimu. Karena kalau tidak, padahal hanya satu tetes air mata loh ya, ini akan menjadi sulit. Karena saking pintarnya, istilah lain daripada ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan kan pintar. Kan? Karena saking pintarnya, satu tetes air mata ini menjadi terpolitiki. Sehingga dia tidak bisa jatuh, gantung terus, tidak bisa jatuh dia. Maka sebab itu di dalam istilah spiritual tertinggi ada istilah bodohkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Bodohkan diri di hadapan Tuhanmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya setetes air mata itu tadi bisa jatuh. Dan ketika setetes air mata ini jatuh, sesungguhnya selesailah di situ. Yang namanya masalah kehidupan manusia itu selesai dengan jatuhnya setetes air mata ini tadi. Sebab karena itu di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ketika air mata ini menetes, itu rasa dan perasaan jiwa kita itu lega, plong. Ini sebagai tanda bahwasanya setetes air mata ini sudah menyelesaikan. Gitu. Setetes air mata ini sudah menyelesaikan. Namun setetes air mata ini bisa tidak menetes. Karena ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan atau kepintaran. Jadi satu-satunya yang terbaik adalah membodohkan diri. Membodohkan diri di hadapan Tuhan. Membodohkan diri ini bukan bodoh loh ya. Membodohkan berarti kan aslinya pinter loh. Lah membodohkan kok. Ya enggak? Aslinya kan ngerti. Aslinya kan paham. Aslinya kan tahu. Namun mau membodohkan. Ya. Lah membodohkan ini prakteknya bagaimana? Lah diam itu sesungguhnya membodohkan diri itu. Diam itu. Ada sesuatu tidak direka-reka, ada sesuatu tidak ditebak-tebak, ada sesuatu tidak disangka-sangka, ada sesuatu pura-pura nggak ngerti. Itu kan sudah termasuk membodohkan diri itu sesungguhnya. Diam itu tadi. Nah. Bisa paham ibunya? Tapi kenapa biasanya saya bisa di rumah bisa? Lain. Ini manekung. Ini gembleng. Jangan disamakan. Ini Isra Mi'raj. Jangan disamakan. Jadi di dalam Isra Mi'raj itu kita tidak bisa membawa apapun. Nah, kita tidak bisa membawa apapun. Kita harus telanjang. Kita harus bodoh di situ. Kita harus nol. Yang paling sulit untuk dicerna, adalah motivasi tentang diam.
Diam yang selengkapnya, motivasinya seperti ini. Nonaktifkan otak atau pikiran. Ya. Artinya tidak usah berpikir apapun. Apapun ini kan luas ya. Ya kan enggak? Jadi motivasinya kan nonaktifkan pikiran. Jangan berpikir pekerjaan. Nah ini beda loh ya. Berarti hanya pekerjaan kan yang tidak boleh dipikirkan. Tapi nonaktifkan otak atau pikiran. Dalam artian tidak usah berpikir apapun. Oh ini berarti alam semesta seisinya kan tersangkut kan di situ. Di istilah atau kata apapun ini tadi loh. Jadi kan paham apapun enggak sih? Paham apapun enggak? Paham Ibu? Apapun itu kan berarti seluruh hal ya. Segala hal. Atau semua hal kan. Jadi enggak cuma pekerjaan tok. Enggak cuma rumah tok gitu maksudnya kan. Nah, apapun ini kan luas ya. Apapun itu. Nah, saya ngambilnya yang simpel-simpel aja. Kalau saya nonaktifkan otak atau pikiran, artinya nggak usah berpikir rumah, nggak usah berpikir, jenengan susah nyernanya. Makanya saya singkat kan, apapun. Saya singkat. Nggak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin. Artinya nggak usah membatin apapun, nggak usah nebak-nebak, batin apa, nggak usah gitu. Itu tentang apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Artinya nggak usah berkeinginan apapun. Nggak, semuanya kan bertumpu pada apapun ini tadi. Nah apapun ini kalau dimaknai kan luas sekali. Ya kan? Luas sekali. Simpelnya diam. Ya, simpelnya diam. Semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, maka hidup kita ini adalah guru sejati. Jadi, kalau hidup kita atau guru sejati kita ini sudah menguasai jiwa raga kita, misalkan ada sesuatu yang kita tidak mengerti, ini akan dimengertikan oleh hidup kita. Ada sesuatu yang kita tidak paham, ini akan dipahamkan oleh hidup kita. Ada sesuatu yang kita tidak tahu, ini akan diberitahu oleh hidup kita. Lah ini paling sulit dicerna oleh semua orang yang masih pemula. Sulit sekali itu dicerna. Kenapa sulit? Karena belum terbiasa menggunakan hidup, meyakini hidup, mengandalkan hidup, itu belum terbiasa. Itu sulitnya di situ. Nah, kalau panjenengan terbiasa mengandalkan hidup, terbiasa menggunakan hidup, terbiasa mempercayai hidup, mendapatkan motivasi ini, diam, menjatuhkan satu tetes air mata, ini terlalu kecil sekali. Itu terlalu sepele sekali, terlalu gampang gitu. Betapapun saya menyuarakan tentang diam yang barusan saya sampaikan tadi, di ratusan video tetap butuh waktu untuk berproses. Karena belum terbiasa menggunakan hidup, belum terbiasa mengandalkan hidup,
belum terbiasa meyakini atau mempercayai hidup, belum terbiasa berpedoman kepada hidup. Bahkan mungkin sama sekali tidak. Nah, padahal itu kan mudah sekali dicerna, itu mudah sekali, wong itu bahasa paling sederhana. Itu bahasa paling sederhana. Karena mengandalkan hidup, meyakini atau mempercayai hidup, menggunakan hidup, kaitannya dengan iman, dengan wahyu pancalaku. Tidak bisa dengan yang lain. Jadi selama kita masih meragukan hidup kita, ya selama itu kita akan berproses. Selama kita masih mencurigai hidup kita, ya selama itu kita akan berproses. Selama kita tidak menggunakan hidup kita, ya selama itu kita akan berproses. Karena selain hidup itu adalah proses. Nah, selain hidup itu adalah proses. Mungkin panjenengan pernah menyimak video saya ketika saya memberikan pencerahan tentang penciptaan manusia awal. Bahkan di belakang panjenengan pun ada tulisannya. Tentang Adam, tentang Siti Hawa, tentang anak cucunya Siti Hawa dan Adam. Semuanya berproses. Dari semua itu, kan hanya satu yang tidak berproses. Aku ambil sebagian ruhku. Nah, itu tidak berproses. Selain itu berproses semua. Artinya yang bebas dari proses itu hanya hidup kita. Karena hidup kita adalah suci. Sebab hidup kita adalah ruhnya maha suci. Jadi dia bebas proses. Bebas karma, bebas salah, bebas dosa, bebas luput, bebas masalah, bebas semuanya. Nah, tinggal panjenengan mau berpedoman kepada siapa? Kepada yang berproses apa kepada yang tidak berproses? Nah, tapi kan jarang yang jeli ke situ, ya. Ketika saya teriak-teriak menjelaskan maha suci berkeliling, ini raga, ya. Menciptakan raga, maha suci, Tuhan aja berkeliling, itu proses loh ya. Untuk menciptakan wujudnya Adam itu kan Tuhan itu berkeliling. Alam semesta itu dikelilingi semua. Ya. Mengambil tanah kemudian dicipta menjadi wujud atau raga. Begitu juga ketika mengambil ratunya air atau sari-sarinya air atau ruhnya air. Jadi tidak dipanggil. Hai, sari-sarinya air, datang ke sini. Enggak. Hei, ratunya air, ke sini. Enggak. Tuhan mendatangi air itu. Diambil. Dari semuanya itu yang tidak berproses, itu hanya ruhnya sendiri. Aku ambil sebagian ruhku. Nah. Lah ini tentang keputusan, tentang keputusan. Nah, keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Mau nggak mengandalkan hidup? Mau nggak mempercayai hidup, meyakini hidup, berpedoman kepada hidup? Mau nggak menggunakan hidup? Mau nggak? Kan itu toh perkaranya kan itu. Perkaranya kan itu toh. Karena apa? Karena selama kita masih mencurigai hidup kita, ya, masih meragukan hidup kita, ya kita tidak akan mau menggunakan hidup kita. Mengandalkan hidup kita tidak akan mau. Lawang kita curiga kok, jangan-jangan nanti hidup kita menjerumuskan saya, kan gitu. Menyesatkan saya. Sampai kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sampai saya gambarkan seperti ini. Kalau panjenengan pernah menyimaknya, apalagi sering
Mestinya panjenengan pernah mengetahui di mana saya memberikan pencerahan betapa agungnya kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan saya gambarkan, kalau hidup dan raga itu diumpamakan rumah dan tuan rumahnya, maka hidup ini adalah tuan rumah. Raga kita itu adalah rumahnya. Siapa yang bisa hafal mengenal rumahnya kalau bukan tuan rumahnya? Satu itu. Misal contoh lagi, rumah ini gentengnya retak, sehingga kalau turun hujan bocor. Sebagai tuan rumah, kira-kira bagaimana? Apa kira-kira genteng yang retak itu tadi ditendang atau dibiarin aja? Andai lantai rumahnya berdebu, kotor, banyak sampah, sebagai tuan rumah bagaimana? Apa dibeoli lantainya? Itu kan bahasa paling sederhana, Mas. Masa iya susah dicerna? Masa iya susah sekali dipahami? Lawang itu bahasa sederhana banget. Nah, jadi yang bertanggung jawab tentang jiwa raga panjenengan itu hidup panjenengan. Yang bisa merawat, bisa menjaga, dan bla bla lainnya tentang jiwa raga panjenengan itu hanya hidup panjenengan. Yang hafal seluk beluk jiwa raga panjenengan sampai di lubang kelamin, maaf, itu yang tahu cuma hidup panjenengan. Saya belum tahu loh lubang kelamin panjenengan seperti apa. Kira-kira iya enggak? Masa iya masih kurang percaya sama hidup panjenengan? Masih kurang yakin, masih mencurigai hidup panjenengan. Waduh, kalau saya biarkan ini pinggang saya bisa patah. Sejahat itukah kita mencurigai hidup kita? Sejahat itukah? Kalau hidup kita itu jahat, nggak nunggu lama-lama. Jenengan melakukan keburukan sekali aja udah tinggal merat sama hidup jenengan. Kalau dia itu jahat. Kira-kira gitu nggak kira-kira? Gitu. Padahal sesederhana itu masa iya susah sekali dicernanya. Kalau sampai mengalami kesusahan mencerna itu, berarti panjenengan masih mencurigai hidup panjenengan. Masih belum percaya sama hidup panjenengan. Panjenengan masih meragukan hidup panjenengan. Selama ini kita selalu meragukan hidup kita. Selama ini kita selalu mencurigai hidup kita. Tidak mempercayai hidup kita. Tidak yakin sama hidup kita. Yakinnya malah sama suhu, sama dukun, malah yakin untuk percaya. Tapi sama hidupnya sendiri enggak. Karena itu kita sama sekali tidak mau menggunakan hidup kita. Karena alasan itu, kita sama sekali tidak mau menggunakan hidup kita. Nah, karena tidak digunakan, hidup kita kan pensiun. Padahal dia kuasa, dia punya hak sama seperti sang empunya. Nah, dia memiliki kehebatan sama seperti empunya. Dia memiliki kesaktian sama seperti empunya. Bahkan
dia juga memiliki titel yang sama, yaitu Maha. Tapi karena dicurigai, diragukan, dan tidak digunakan, ya diem toh dia. Dia diam. Tidak akan menunjukkan kuasanya. Begitu dipercayai, begitu diyakini, dan diberi kesempatan, yo pasti dia akan melakukan ronda di seluruh sudut rumahnya, bro. Seluruh sudut rumahnya ini akan diperiksa. Nggak mungkin enggak lah, nggak mungkin enggak. Sehingganya dia tahu betul jendela mana yang berdebu, lantai mana yang kotor, engsel mana yang berkarat. Nah, kalau sudah mengetahui, tidak mungkin dia diam. Pasti akan membersihkan, pasti akan memperbaiki. Ya mungkin selama ini panjenengan hanya menyaksikan engsel pintu yang diperbaiki. Sehingga jenengan tidak bisa merasakan lawang pintu. Pintu engselnya. Lah coba kalau engsel dengkul panjenengan yang diperbaiki. Ya pasti panjenengan bisa merasakan ngilunya. Ya sama sebenarnya pintu juga kalau bisa sambat ya sama. Aduh sama. Nah itu. Ada banyak video ketika saya memberikan pencerahan, ketika patrap samadhi, kakinya mengalami ini, berarti tubuhmu dalam masalah. Beri kesempatan hidupmu untuk memperbaiki. Aslinya sering kan saya pernah apa ya pernah ya. Tapi susah kan nyernanya susah kan. Bahkan di sini nggak bisa praktek kan. ngerti, paham, tahu, tapi prakteknya di sini kan itu karena panjenengan masih mencurigai hidup panjenengan. Masih meragukan hidup Anda. Nah, belum los. Itu butuh proses memang. Jadi diam, inti daripada kejadian diam adalah kita memberi kesempatan hidup kita. Satu, untuk melakukan ronda ke seluruh sudut ruangan rumahnya. Satu. Yang kedua, memberi kesempatan kepada hidup menemui sang empunya. Nah, ini tujuan mi'raj kan di sini. Manunggal jati kan di sini. Namun hidup tidak akan mau. Hidup tidak akan mau menemui maha hidup kalau rumahnya bermasalah. Makanya sebelum dia menemui maha hidup, hidup ini akan memperbaiki rumahnya dulu. Karena jika tidak, akan ditanya sama maha hidup, baik-baikkah rumahmu? Kok kamu tinggalkan? Nanti kamu tinggal ke sini digotong keong umai. Dimintai tanggung jawab. Karena hidup ini berpisah dengan maha hidup kan untuk menghidupi kan. Artinya dia bertanggung jawab tentang jiwa raga kita itu. Ada sebuah sabda, kalau panjenengan sudah berhasil manekung atau gembleng, ada sebuah sabda yang mengatakan gigi lo wuluku sak lombo sun tempuhake. Jatuh buluku sehelai saja aku mintai tanggung jawab. Itu loh hidup. Jadi dia tidak akan mau menemui maha suci hidup kalau
jiwa raganya cacat. Dia akan memperbaiki terlebih dulu jiwa raganya. Jikalau jiwa raganya terkondisikan dalam keadaan baik, nah baru dia bisa. Itu pengobatan gratis. Biarkan. Wong hidup panjenengan mengobati kaki panjenengan, tulang panjenengan itu nggak minta biaya loh Pak. Dia nggak minta biaya. Ya mungkin tulang-tulang panjenengan benar-benar parah sehingga perlu diketok magic kan sama hidup panjenengan. Sebegitunya, sebegitu agungnya kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan kita menyambutnya dengan ucapan terima kasih semiliar putaran tasbih nggak cukup, masih belum sebanding. Jadi jangan pernah lupa itu. Jangan takut samadhi panjenengan gagal hanya karena mengucapkan terima kasih. Jangan takut. Karena hanya itu sabda yang kita miliki. Yang layak dihadiahkan kepada hidup. Ya, ibunya. Ya. Jangan pernah lupa itu. Kalau sampai panjenengan lupa, berarti panjenengan tidak berkesadaran kan? Lupa. Ya enggak? Buktinya kalau panjenengan berkesadaran itu enggak lupa. Bukti kalau panjenengan berkesadaran itu selalu ingat. Kalau sampai lupa berarti putus kesadaran panjenengan. Jangan sampai lupa itu. Kalau sampai lupa berarti kesadarannya putus. Kira-kira ya gitu enggak? Ya? Jadi jangan pernah lupa. Jadi misalkan sedang patrap, tangannya terasa pegel, ya, tangannya terasa pegel ya. Sebagai orang yang berkesadaran, harusnya kan ingat kan? Berarti tanganku bermasalah. Matur suwun urip, engkau sudah mau memperbaiki. Kan harusnya kan ingat loh harusnya. Aduh, nembe ping telu, baru 3 kali baca kunci aja sudah pegel tangannya. Kenapa kamu ndak mau diajak kompromi si tangan? Ini gimana ceritanya? Lah wong motivasinya banyak kok bisa lupa semua itu berarti kan kesadarannya putus kan? Berarti kesadarannya kan putus. Wong motivasinya nggak ada yang ingat. Nah. Kan diam Pak Web. Oke diam. Oke. Dan diam ini sering saya gambarkan sebagai batu karang di tepi pantai kan. Tapi ingat kita bukan batu karang. Itu sebuah gambaran saja. Itu sebuah gambaran saja. Apa yang sedang kita kaji bersama?
apa yang sedang kita kaji bersama ini, kalau disingkat secara simpel, itu kesimpulannya berarti di dalam diri setiap manusia yang masih hidup di dunia ini ada potensi maha dasar. Kan gitu. Tinggal mau menggunakan apa enggak. Nah, kalau menggunakan tinggal mau digunakan untuk apa? Nah, kelima-limanya isinya raga kita ini dari Maha Suci Tuhan semua. Bagaimana tidak dahsyat? Nah, itu. Jadi, jangan remehkan diri kita sendiri. Jangan ragukan diri kita sendiri. Jangan curigai diri kita sendiri. Andalkan dan selalu gunakan diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun dan apapun. Apalagi sampai menggantungkan diri kepada siapapun atau apapun. Sebab di dalam diri kita ada potensi maha dasar. Oke. D. Satu itu. Yang kedua, ada realita, ada kenyataan kehidupan yang kita gagal memaknai. Realitanya seperti apa? Realitanya seperti ini. Realitanya manusia hidup kalau duduk lama itu pasti bokongnya panas. Ini realita loh, bukan hipnotis, bukan sihir. Kalau nggak percaya, jenengan tanya aja sama dokter-dokter itu. Kalau duduk lama itu bokongnya panas. Satu. Kalau duduk lama itu kakinya pegel. Dua. Ini realita loh. Realita loh. Tapi banyak yang gagal mencerna di situ. Maunya duduk lama, kakinya nggak pegel, bokongnya nggak panas. Maunya gitu. Nah, ya aneh. Nah. Ya harus jadi mayat. Kalau pengen duduk lama, pengen nggak panas bokongnya, kakinya, ya berarti harus jadi mayat. Nah, yang namanya manusia hidup kan mempunyai rasa dan perasaan. Toh. Jadi, menurut panjenengan duduk lama, bokongnya panas, itu wajar nggak? Kenapa panjenengan merasa aneh? Lah wong itu logika, itu realita loh Mas. Itu realita. Kalau duduk lama, dalam keadaan kaki nekuk, itu pegel, itu realita Mas. Karena panjenengan, karena kita manusia yang masih hidup. Yang mempunyai rasa dan perasaan. Itu logika banget, nggak aneh gitu. Makanya motivasi dari para dokter, kalau habis duduk terlalu lama,
jangan langsung spontanitas berdiri. Lakukan adaptasi terlebih dahulu. Luruskan kakinya. Itu realita, Mas, nggak aneh. Nah, kenapa ketika panjenengan melakukan samadhi lama kakinya pegel kok merasa aneh? Gimana itu? Coba jelaskan ke saya. Itu ceritanya gimana? Tapi saya pernah duduk main gaple sewengi nutuk nggak panas. Tidak mungkin. Bisanya main remi, main gaple semalam suntuk pokoknya nggak panas. Lawang bedigasan orang meneng kok. Iya nggak? Bedigasan nggak diem. Coba semalam suntuk diem mau megangin remi kartu. Tetap logikanya tetap panas pantatnya. Ya gitu. Lah sepertinya dua hal yang sudah saya sampaikan itu sudah lebih dari cukup lah untuk bekal patrap samadhi. Ya, satu, hidup sedang melakukan ronda dan ketika bagian rumahnya ada yang kotor atau rusak atau bermasalah, dia akan memperbaiki. Satu. Yang kedua, wajar logika dan realita banget yang namanya manusia masih hidup, duduk lama bokongnya panas. Itu realita. Itu fakta itu. Itu fakta. Apalagi di usia-usia kita kan. Yang masih muda saja kayaknya sama kalau duduk terlalu lama, apalagi yang usianya sudah macam kita ini kan. Dan yang paling penting serta utama adalah tidak mencurigai hidup kita, tidak meragukan hidup kita. Serta senantiasa memberi kesempatan kepada hidup kita agar dia bisa melakukan tugasnya. Hidup kita itu punya tugas. Nah, selama ini dia selalu tergendala, bahkan tidak bisa menjalankan tugas. Karena seluruh waktunya kita sita, kita rebut. Jadi dia cuma diem aja di Baitul Makmur. Ongkang kaki di Baitul Muharram. Nanti pindah lagi Baitul Makmur. Kapan aku iki kerjone? Nggak kerja-kerja dia, nggak dinas-dinas dia. Cuma duduk aja, pindah lagi. Naik turun terus. Hanya dia yang tidak berproses. Seindah apapun, yang namanya proses itu melelahkan. Percayalah, seindah apapun, yang namanya proses itu melelahkan. Dan yang bebas dari proses itu hanya hidup kita. Maka kalau benar sudah capek, nggak mau diproses lagi, ya andalkan, gunakan hidup. Serahkan sama dia. Jika perlu, ini caranya berkomunikasi sama hidup ya. Sedang bersama itu, lututnya pegel nih, Semakin kita diam, lutut yang pegel ini, wah semakin cengut. Ya kan? Iya bener kuwi urip. Iya bener kuwi. Terus tambah nono. Terus urip iya matur suwun. Iya bener kuwi. Aja ngalih. Iya kuwi bener. Jika perlu gitu loh. Jika perlu. Enggak, asik malahan ya. Ibunya paham.
Jika perlu. Dokter terbaik adalah hidup kita. Dia melakukan penyembuhan tanpa injeksi, tanpa operasi. Ya karena ndak pakai obat bius, ya kroso lah lorone. Wong orang nganggo obat bius. Dokter nggak bisa, ndak terasa sakitnya karena dia pakai obat bius. Dan yang paling penting lagi, dalam hal apapun, jelilah ketika berkesadaran. Ketika berkesadaran ini Pak, kita harus jeli gitu loh. Nggak asal berkesadaran itu nggak. Sebelum melakukan patrap samadhi, menata posisi duduk, menata posisi badan atau tubuh, itu bagian dari kejelian berkesadaran. Jadi enggak asal. Nah, kalau kita jeli dalam berkesadaran, maka ketika kesadaran ini bercinta kasih sayang, ya pasti indah, gitu. Mulus dia, mulus. Nah, kalau kesadaran ketika bercinta kasih sayang ini mulus tanpa gendala, ya efeknya di raga ya enak. Di raga itu efeknya fresh, enak, tentrem, tenang, nyaman. Oke. Nah, kalau mengalami proses raga, proses wujud, nggak usah nunggu lama. Begitu pinggangnya terasa cekut, iya bener urip, iya kuwi, sing bocor gendenge, ayo dandanono dan jika perlu gitu loh. Tapi ya jangan gitu, maksudnya ini kan filosofi loh. Jika perlu itu seperti itu gitu, seperti itu. Jadi kita harus selalu memberikan kesempatan kepada hidup kita. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu yang berhak dan yang berkuasa itu cuma hidup kita. Jadi beri dia kesempatan. Jangan ragukan, jangan curigakan dia. Kalau harus dibahas, diam ini luas lah. Intinya diam itu luas. Nah, kebisaan diam ini kan berawal dari pasrah itu tadi. Awalnya kan dari pasrah itu tadi. Nah itu kalau dibahas, oh nggak ada habisnya itu luas sekali itu. Namun secara singkat dan simpel, ketika kita bersedia diam, mau diam, maka jiwa raga kita itu akan dikuasai oleh hidup kita. Nah kalau jiwa raga kita ini dikuasai oleh hidup kita, nah itu yang dimaksud manusia hidup. Jadi kalau jiwa raganya belum dikuasai oleh hidupnya, masih belum manusia hidup, masih mayat hidup. Jadi yang dimaksud manusia hidup itu adalah manusia yang dikuasai oleh hidupnya. Atau jiwa raga yang dikuasai oleh hidupnya. Karena yang punya hak atas jiwa raga adalah hidup. Yang diserahi jiwa raga itu hidup. Yang diberi tanggung jawab tentang jiwa raga itu hidup. Nah, karena jiwa raga itulah hidup ini rela berpisah sama empunya.
Dia rela berpisah sama empunya demi jiwa raga, untuk jiwa raga. Oke. Jadi ngapain kita melakukan itu? Ngapain kita berbuat ini? Ngapain kita itu ini? Ngapain? Lawong ketika kita diam, kita akan dikuasai oleh hidup. Ketika kita sudah dikuasai oleh hidup, apapun yang saya tidak ngerti akan dimengertikan oleh hidup kita. Apapun yang saya tidak paham akan dipahamkan oleh hidup kita. Apapun yang saya tidak tahu akan diberitahu oleh hidup kita. Lah terus ngapain capek-capek nebak-nebak, berpikir itu, ngapain? Toh yang terjadi hanya kehendak hidup kan. Yang terjadi hanya kuasa hidup. Sudah capek-capek mikir, tidak terjadi pula. Lah terus dapat apa? Lalu yang terjadi tetap kehendak hidup. Kalau sampai mengalami sesuatu kita tidak ngerti, berarti itu tidak penting. Itu karma, itu masa lalu yang sedang disempurnakan. Jadi jangan mencari tahu. Kalau itu adalah jatah kita, kalau itu adalah hak kita, pasti akan dimengertikan, akan dipahamkan, akan diberitahu. Kalau enggak, berarti itu masa lalu, itu karma. Tidak menutup kemungkinan karmanya leluhurmu yang berabad-abad lalu. Dalam proses penyempurnaan. Mencari tahu pun percuma. Nggak ada gunanya loh kejadiannya sudah berabad-abad yang lalu. Buat apa? Misalkan bisa ngerti dengan mencari tahu, bisa ngerti kan? Lah terus pengertian itu untuk apa? Nah ini yang menurut saya sih agak sulit gitu ya. Tidak mencurigai hidup kita ini agak sulit banget nih. Soalnya kita terbiasa khawatir. Ya, khawatir. Khawatir tidak ngerti, khawatir tidak tahu, khawatir tidak paham. Nah, itu kalau disimpulkan berarti nggak mempercayai hidup kan. Mencurigai hidup. Padahal sederhana banget. Kalau hidup kita itu jahat, oh sudah sedari dulu kali kita ditinggal pergi. Nyatanya dengan berbagai kesalahan, dengan berbagai luput, dosa, karma, dia tetap setia memberikan kehidupan kepada kita. Itu sebagai bukti bahwa cinta kasih sayang hidup itu melampaui segalanya. Percayalah, hidup kita tidak akan menyesatkan kita. Hidup kita tidak akan mencelakai kita. Hidup kita tidak akan menyakiti kita. Karena kita adalah tanggung jawabnya hidup. Sehelai bulu jatuh saja hidup akan dimintai tanggung jawab. Akan dimintai tanggung jawab. Sehelai rambut jatuh. Nggak sengaja lagi jatuhnya ya. Jatuhnya nggak sengaja lagi. Jatuh sendiri. Itu akan dimintai tanggung jawab. Bagaimana mungkin hidup tidak akan peduli?
Lawang sehelai rambut yang jatuh saja, hidup akan dimintai tanggung jawab oleh Maha Hidup. Akan ditanya, mana rambutmu yang satu helai? Akan dimintai tanggung jawab. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Maka kita berapa kali nyukur rambutnya? Kita sudah terlalu banyak, terlalu sering ngasih beban sama hidup. Lawang sehelai rambut aja dia akan dimintai tanggung jawab. Awake dhewe sekali nyukur, bukan cuma satu, semua. Nah, itu sudah ngasih beban kan sama hidup. Udah ngasih beban, udah ngasih tanggung jawab sama hidup. Segitunya loh hidup kepada kita. Masih tegakah kita mencurigainya? Bangetan kalau mencurigai. Sampai segitunya loh dia sama kita. Sampai segitunya. Tanpa hidup, kita mayat. Tanpa adanya hidup di dalam diri kita, tanpa adanya ruh maha suci hidup di dalam diri kita, kita itu mayat, tidak bisa apa-apa. Walaupun mempunyai ratunya air, ratunya api, ratunya angin, ratunya bumi, tidak bisa apa-apa jika tidak ada hidup di dalam diri kita. Sembuh dari penyakit, terima kasihnya ke Tuhan. Hidup nggak kecewa loh, diem aja. Kamu itu gimana? Kerja kuli, bayaran, terima kasihnya ke Tuhan. Padahal yang menggerakkan kamu bisa kerja kuli itu aku, bro. Kok terima kasihmu kepada mbuh orang genah? Gimana caranya? Nah, gitu. Coba kalau hidup jahat, nggak tunggu lama-lama, udah terlalu sering kita membuat dia sakit hati. Sayangnya hidup nggak punya hati. Kalau dia punya hati, sering dia sakit hati itu. Kebelet pipis, kebelet beol, aku antar ke toilet. Sesudahnya kau ucapkan terima kasih, bukan kepadaku lagi. Menungso. Kamu bisa itu, mendapatkan itu, bisa ini, mendapatkan ini. Aku yang melakukan. Tapi sekalipun belum pernah engkau mengucapkan terima kasih kepadaku. Nah, ketika tanganmu menggenggam sebuah batu, lalu tanganmu mengayun mengelemparkan batu itu, jangan kau kira itu bukan aku. Kalau bukan aku, siapa yang melemparkan batu itu? Siapa yang melemparkan batu itu? Nafsumu? Amarahmu? Otakmu? Aku itu yang melemparkan batu. Yang mengayunkan tanganmu ketika melempar batu, aku. Tanpa aku, engkau mayat. Tanpa aku, engkau mayat. Semua engkau akui. Sudah engkau akui, tidak mengucapkan terima kasih pula. Tapi tidak henti-hentinya
hidup selalu mencintai kita, selalu mengasihi kita, selalu menyayangi kita. Walaupun seumur hidup diperlakukan seperti itu. Mengenal diri berarti mengenal hidup. Yang sedang kita bahas ini. Nah, kalau mau mengenal hidup, ya kita harus bersedia mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini mempermainkan hidup, meremehkan hidup, itu harus kita ubah. Kalau enggak, ya bagaimana bisa? Kalau kita masih memperbudak hidup, masih meragukan hidup, masih mencurigai hidup, bagaimana mungkin bisa? Semua itu harus kita ubah. Karena diri yang dimaksud, yang dikenali adalah tak lain dan bukan adalah hidup. Sedangkan tujuan daripada mengenal diri juga tak lain dan tak bukan agar supaya jiwa raga kita bisa dikuasai oleh hidup. Tujuannya itu. Dengan jiwa raga kita yang dikuasai oleh hidup, maka kita disebut sebagai gambaran wujud kenyataannya Maha Suci Hidup. Lagi-lagi, akibat tidak mengandalkan hidup, akibat dari mencurigai hidup, jiwa raga kita menjadi bermasalah. Jiwa raga kita menjadi bermasalah. Mengkaji diri yang berarti mengenal hidup agar supaya kita bisa menyaksikan yang dimaksud Tuhan secara seutuhnya. Jadi bukan cuma blok-blok aja, bukan cuma hidungnya Tuhan saja atau telinganya Tuhan saja, itu enggak, keseluruhannya. Dikarenakan jiwa raga kita adalah tanggung jawab hidup, hidup tidak akan pernah mau menemui Maha Hidup, apalagi manunggal dengan Maha Hidup, kalau rumahnya tidak layak. Kalau rumahnya itu, tempat tinggalnya itu bermasalah. Jadi dia sudah pasti akan menyelesaikan masalah rumahnya dulu. Setelah rumahnya ini mendapat stempel bintang 7, ya, baru dia mau. Karena jika tidak, akan dimintai tanggung jawab. Akan dimintai tanggung jawab. Nah, kalau yang mintai tanggung jawab itu malaikat nongkar nangkir, gampang banget dipolitiki. Yang memintai tanggung jawab adalah Maha Suci. Para malaikat itu berproses. Yang tidak berproses hanya hidup. Artinya para malaikat itu statusnya berada di bawahnya hidup. Menginterogasi hidup, ya ketemu pirang perkara.
Jadi ini adalah kesempatan kita sebelum tugasnya hidup selesai. Sebab kalau tugasnya hidup selesai, dia tidak akan peduli. Nah, dia tidak akan peduli. Kalau tugasnya selesai, dia akan meninggalkan jiwa raganya tanpa peduli. Lawang tidak kenal, dia akan meninggalkan jiwa raganya tanpa peduli, langsung menuju kepada Maha Hidup. Tanpa proses. Nah, kalau sudah seperti itu, sedulur papat kita akan berhadapan dengan sesama ruh di alam ruh. Jadi mumpung tugasnya hidup belum selesai. Selagi tugas hidup ini belum selesai, sehelai bulu yang jatuh aja menjadi tanggung jawabnya hidup. Tapi kalau tugasnya sudah selesai, enggak peduli. Mau seluruh bulu rontok juga dia enggak kenal dia. Lah kitanya enggak kenal, dianya juga sama kan enggak kenal. Iku mai sopo reot. Caranya agar supaya hidup mempunyai kesempatan melaksanakan tugasnya, diam. Jangan diganggu, biarkan dia. Supaya bisa diam, kaji tentang Wahyu Pancalaku sebagai sifat 3 ayat, yaitu pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, dan mempersilahkan kuasa Gusti. Ingat, Gusti adalah kependekan guru sejati. Kalau dipanjangkan, Gusti ini adalah guru sejati. Guru sejati itu siapa? Hidup. Jangan-jangan jenengan selama ini pasrahnya kepada Tuhan. Wah, gawat, nggak nyambung ini. Mungkin ada video awal-awal dulu yang sempat tulisan saya terekam seperti itu, mungkin pasrah kepada Tuhan, ya kan? Itu TK. Nah, sekarang udah berganti Gusti, suara Tuhan. Nah, kalau sejak awal saya langsung bilang pasrah kepada Gusti, saya diprotes sama orang ahli. Ya. Urusannya apa? Kaitannya apa pasrah sama Tuhan? Nggak ada kaitannya. Tuhan nggak mau tahu panjenengan kita banyak dosa atau enggak, itu Tuhan nggak mau tahu itu. Dia tidak mau tahu. Misalkan kita banyak dosanya, Tuhan enggak lihat. Dia enggak mau. Kira-kira gitu enggak? Ada seorang bapak yang tidak mau menutupi kekurangan anaknya? Nyata-nyata salah aja di sidang dibela-belain. Dibilang anak saya nggak salah. Nyata salah itu. Seperti itulah hubungan antara Tuhan dan makhluknya. Jadi kita minta, kita pasrah kepada Tuhan. Ini ceritanya gimana kok bisa pasrah kepada Tuhan itu? Lalu yang menggerak-gerakkan jiwa raga kita hidup, pasrahnya kepada Tuhan.
Hmm. Yang menjalankan peran yang sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu adalah hidup. Lah kok yang kita terima keputusan Tuhan? Lawong yang menjalankan peran itu hidup. Yang menguasai jiwa raga kita adalah hidup. Lah kok yang kita persilahkan kuasa Tuhan? Nyambungnya kemana itu? Tuhan itu terima bersih. Tuhan itu taunya bersih. Dia hanya menerima bersih. Semuanya, segalanya, seluruhnya sudah diwakilkan sama hidup. Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tidak mau tahu. Semuanya sudah diserahkan, sudah dipercayakan, sudah diwakilkan kepada hidup. Dan apapun yang tidak melalui hidup tidak bisa. Tidak bisa. Apapun yang tidak melalui hidup tidak bisa sampai kepada Tuhan. Apapun yang tidak melalui hidup tidak bisa sampai kepada yang dimaksud Tuhan. Itu harga mati itu. Apapun harus melalui hidup. Karena hiduplah wakilnya. Hiduplah utusannya. Utusan untuk mewakilinya. Jadi semuanya itu urusan hidup. Tuhan taunya bersih. Oke, masih paham? Nah, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Apa itu Rasul? Rasul adalah utusan. Siapa yang diutus? Yang diutus adalah hidup. Artinya, tanpa melalui hidup, kalau tidak melalui hidup, tidak bisa sampai. Karena yang bisa mendekati Maha Suci adalah ruhnya Maha Suci itu sendiri. Selain ruhnya Maha Suci, hancur. Itu baru mendekat. Apalagi sampai manunggal. Mendekat saja hancur jika tidak suci. Jadi amal ibadah kita selama ini kan tidak melalui hidup tuh. Ya enggak, Bu? Amal ibadah kita selama ini kan tidak melalui hidup tuh. Nah, nggak tahu tuh kemana tuh. Kayaknya di TPK itu. TPA itu. Ya, Ibu, iya. Ayatnya, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku. Nah, sekarang pertanyaannya kan Rasul ini kan. Siapa itu Rasul? Apa itu Rasul? Rasul adalah utusan. Siapa itu utusan? Tak lain dan tak bukan adalah Ruh Suci atau Ruh Kudus atau hidup. Ruhnya Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, nggak nyambung, nggak sampai. Doa setinggi dan sebanyak apapun nggak nyambung. Kalau tidak melalui hidup.
Amal ibadah apapun, bagaimanapun, sebanyak apapun, tidak melalui hidup, tidak bisa. Nggak bisa. Dan hidup kita atau roh suci atau roh kudus kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang lain kalau rumahnya rusak. Karena manunggalnya hidup dengan maha hidup kan di dalam rumahnya. Bukan di Gunung Semeru loh ya. Rumahnya hidup, tempat tinggalnya hidup adalah jasad atau raganya manusia. Artinya ketika hidup manunggal, ketika hidup bertemu dengan maha hidup, kejadiannya kan di dalam rumahnya. Nah kalau rumahnya reot, ketika Musa meminta Tuhan untuk memperlihatkan dirinya, gunung batu besar itu hancur loh. Apalagi rumah reot. Apalagi rumah reot ya. Pernah dengar nggak sejarahnya Nabi Musa yang minta Tuhan untuk menunjukkan wujudnya? Itu gunung batu besar hancur. Nah, maka hidup akan bertemu dengan maha hidup di dalam rumahnya. Nah kalau rumahnya reot, morat marit. Makanya selagi rumahnya belum layak, maka hidup akan berupaya memperbaiki terlebih dulu. Nah, proses perbaikan ini ngefek pada rasa dan perasaan kita. Itu loh. Ini yang harus kita sadari betul itu ini. Ketika pintu rumah panjenengan diperbaiki, nggak bisa sambat. Coba kalau dia bisa sambat. Kalau dia punya rasa dan perasaan. Alon-alon nutuk pakune, mesti gitu. Itu. Itu loh kesadaran. Jadi kesadaran itu seperti itu. Yeah. Prakteknya ada di menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Prakteknya ada di situ. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka jiwa raga kita yang menggerak-gerikkan kan hidup. Jadi kalau kita menikmati, benar-benar menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak mungkin mau melakukan patrap samadhi asal duduk itu tidak mungkin itu. Lawang yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita itu hidup loh. Yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita adalah hidup. Jadi mana mungkin hidup menggerak-gerikkan
jiwa raga kita asal duduk, asal bergerak itu tidak mungkin lah. Pasti ada kehati-hatian, pasti ada penataan di situ, pasti ada aturan di situ. Jadi yang serius panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, yang serius, yang sungguh-sungguh jenengan. Karena jika tidak, gerakan itu adalah rancangan politik panjenengan. Duduknya itu politik panjenengan itu, bukan yang menggerakkan tetap hidup, yang menggerak-gerikkan panjenengan duduk itu tetap hidup, tapi atas dasar politiknya panjenengan. Sehingga duduknya asal duduk, tidak tertata. Nah, karena tidak tertata, ngefek banget di raganya. Jika lama duduknya. Nah, ngono ceritanya gitu. Tanya di situ. Kesimpulannya, kadangan kita malam ini adalah mulailah tidak mencurigai hidup panjenengan lagi, tidak meragukan hidup panjenengan lagi, tidak meremehkan hidup panjenengan lagi. Ingat, hidup panjenengan yang bertanggung jawab tentang jiwa raga panjenengan, lahir batin panjenengan, dunia akhirat panjenengan, bahkan hidup mati panjenengan. Itu yang bertanggung jawab adalah hidup panjenengan. Jadi jangan ragukan, jangan curigai dia. Apapun itu, percayalah, hidup panjenengan tidak akan menyesatkan panjenengan. Hidup panjenengan tidak akan menyakiti panjenengan. Hidup panjenengan tidak akan mencelakai panjenengan. Nggih, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ya. Kok masih ngelentruk ae? Engko kadangan awit mau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, Pak. Oh, ya muspro aku kadang bengok-bengok awit mau. Ora toh?